Di Sumedang juga masih ada hal yang menarik nih pemirsa. Warung bandrek Abah Ili yang berada di Jalan Taji Malela Dusun Kebon Kalapa ini dari dulu sampai sekarang masih ramai dikunjungi pelanggannya. Jangan bayangkan warung yang besar ya pemirsa. Warung sederhana berukuran sekira 3 kali 5 meter ini menjadi ladang usahanya sejak tahun 90. Bandrek ini selalu ia buat sendiri mulai pukul 2 siang dan dijual menjelang pukul 4 sore. Abah Ili membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk memasak minuman yang berasal dari campuran gula aren, jahe, dan rempah-rempah ini. Cita rasa tradisional tetap dipertahankan dengan penyajian penggunaan batok kelapa. Udara Sumedang yang sejuk kayak gini, enaknya minum minuman yang hangat ya pemirsa. Kayak ini nih, bandrek yang khas Jawa Barat yang mengandung rempah-rempah asli Indonesia. Nah sekarang ini ada minuman tradisional yang diolah secara modern. Ini dia liputannya. Workshop di Jalan Cihanjuang Cimahi ini mampu menerjemahkan kebutuhan penikmat minuman tradisional dengan budaya instan masa kini. Berbagai minuman tradisional khas Priangan seperti bandrek, bajigur, dan sekoteng diolah menjadi minuman instan siap saji yang dapat dikonsumsi dimanapun dan kapanpun juga. Aneka minuman tradisional yang dibuat di sini dipercaya mampu menghangatkan badan dan baik untuk kesehatan. Bahan utama dari bandrek instan ini tetap menggunakan gula aren, jahe, gula pasir, dan cabai Jawa. Kalau untuk membuat bajigur dan sekoteng, tinggal tambahkan bahan-bahan lain yang bisa menambah kehangatan minuman seperti lada utuh, pala kering, lengkuas, batang serai yang beraroma khas, dan tidak ketinggalan creamer sebagai penambah rasa gurih pada minuman. Sebelum diolah lebih lanjut, gula aren harus dikeringkan selama 2 jam pada tempat khusus ini. Gula aren kemudian diayak untuk mendapatkan gula dengan tekstur yang lebih halus. Jahe yang telah dicuci dan dipotong kecil-kecil ini juga harus dikeringkan sebelum digiling. Jika masuk ke tempat pengeringan jahe ini, aroma segar dan hangat dari jahe begitu segar saat dihirup. Nah, proses timbang bahan baku ini juga penting loh. Karena untuk menghasilkan rasa minuman yang enak, komposisi bahan-bahan minuman pun harus pas. Baru deh di-mixing pada mesin ini. Pengemasan minuman instan di sini sudah menggunakan mesin-mesin khusus ya. Jadi nggak heran deh kalau pabrik ini bisa menghasilkan ribuan bungkus minuman bandrek, bajigur, sekoteng, serta minuman tradisional yang lainnya. Selain mengandung beragam khasiat, kemasan yang unik ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat dan para wisatawan. Sumedang pun memiliki cerita sejarah perjuangan bangsa. Meski bukan berasal dari kota tahu ini, nama Cutnya Din lekat dengan memori warga. Pejuang perempuan yang gigih melawan penjajah Belanda sejak Perang Aceh meletus pada tahun 1873 merupakan pahlawan asal Aceh yang jadi ibu sucinya warga Sumedang. Karena semangat perjuangannya melawan penjajahan Belanda, pada 11 Desember 1906 beliau dibuang dari tanah asalnya ke Sumedang yang dulu hanyalah sebuah daerah terpencil di timur kota Bandung. Namun Cutnya Din sendiri tidak tinggal dalam penjara, melainkan tinggal di rumah milik Haji Ilyas, seorang tokoh agama di Sumedang kala itu. Pas dibuka surat itu dari VOC, dari Belanda, itu bunyi surat ini kami menitipkan tahanan yang namanya Cutnya Din untuk dimasukkan ke tahanan yang ada di Sumedang. Nah, mana coba sini, kata
Pak Edi Ilyas itu. Nah, ini bupatinya katanya. Pas dibuka itu suratnya seperti itu bunyinya. Nah, kata Pak Edi Ilyas, ini kan perempuan, masa katanya sudah tua rentak begini, mana udah nggak ngelihat jalan, nggak bisa, harus dimasukkan ke tahanan. Coba masukkan aja ke rumah saya. Nah, kalau diizinkanlah oleh bupati, ya kalau kayak di Ilyas nggak keberatan, terima kasih kata bupati. Akhirnya Cut Nyadin masuk ke sini. Selama 2 tahun, Cut Nyadin dirawat di rumah ini. Meskipun dalam kondisi sakit, Cut Nyadin tetap bisa mengajar mengaji pada masyarakat sekitar. Tak ada yang berubah dari rumah ini, semua masih dipertahankan dengan posisi yang sama. Di balik pintu inilah dahulu ruangan tempat Cut Nyadin dirawat. Tak banyak peninggalan ataupun benda yang masih ada di rumah ini. Meskipun sudah banyak yang dimakan usia, namun ada beberapa yang masih bertahan hingga kini. Bilik-bilik sebagai dinding rumah ini masih tetap dipertahankan meski semakin rapuh karena usia. Tiang penyangga rumah pun masih tetap yang dulu. Ada juga satu buah cangkir yang menurut Dadang dahulu sempat digunakan oleh Cut Nyadin. Lukisan tua ini merupakan pemberian langsung dari Aceh dari keturunan keluarga Cut Nyadin di sana yang merupakan generasi keempat Cut Nyadin. Kondisi rumah yang beralamat di Jalan Pangeran Suryat, Maja, Kecamatan Sumedang Selatan ini memang bisa dibilang sudah mengkhawatirkan akibat gempa bumi 7,6 skala Richter yang mengguncang Tasikmalaya pada September 2009 lalu menyebabkan rusaknya rumah dan kondisinya menjadi miring. Perbaikan kembali pada posisi asal dibangun atas kerjasama pemerintah Nangro Aceh Darussalam dan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, Banten. Bagi masyarakat Sumedang, Cut Nyadin tak sekedar pahlawan nasional. Semasa tinggal di Sumedang selama 2 tahun, yaitu sejak kedatangannya pada 11 Desember 1906 hingga wafatnya pada 6 November 1908, Cut Nyadin begitu dihormati dan dikagumi masyarakat Sumedang karena seorang hafiz Al-Quran. Beliau juga turut mensyiarkan Islam di tanah Sumedang ini. Makanya di sini Cut Nyadin mendapat sebutan Ibu Prabu dari seberang. Cut Nyadin dimakamkan di Kampung Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan. Lokasinya yang berdekatan di tepi jalan sangat mudah ditemukan. Makam beliau dibuat nyaman dan asri serta tetap terjaga kebersihannya. Bangunan yang menaungi makam pun pastinya akan membuat peziarah yang datang ke sini akan merasa nyaman. Di sekitar makam Cut Nyadin terdapat pula makam-makam orang yang semasa hidupnya dekat dengan sosok Cut Nyadin seperti makam Kiai Haji Sanusi, makam Haji Husna dan makam Raden Siti Hodijah yang semasa hidup menjadi pendamping Cut Nyadin. Selalu ada cerita di balik sejarah, karena sejarah tak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Hargailah sejarah bangsa ini karena itulah yang membentuk kita di masa sekarang hingga mendatang. Tetap saksikan dulu sekarang setiap Senin sampai Jumat pukul 9.55 pagi hanya di Trans 7.